Halo, hai, apa kabar? Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kepada kalian, good people yang sudi bergabung bersama channel ini. Buat kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini. Nah, saya BDT berasal dari Borneo, sahabat guys. Hari ini saya akan buat sebuah lagi reaction video. Dan video yang saya akan react hari ini guys, betapa sedihnya milenial Malaysia jika tahu betapa kecil peran Melayu Malaysia di Nusantara. Nah, itu judul daripada video yang akan saya buat reaction, dan video ini adalah sebuah video daripada Trend Publica. Oke, nah guys, jadi saya akan buat reactions dari video ini, dan semoga kalian semua sudi untuk nonton sampai tamat agar kalian mampu membezakan sama ada isi kandungan video ini hoax ataupun tidak. Ianya terpulang kepada kalian, dan kita akan nonton video ini tanpa membuang masa lagi. 1, 2, kita akan nonton. Tamadun tidak bisa dibikin secara instan, itu judul video ini. Sungguh keliru jika kaum Melayu Malaysia menganggap bahwa kebesaran peradaban bisa dibuat secara instan dan akal-akalan. Tamadun atau peradaban merupakan hasil proses sejarah dan proses kebudayaan dalam segala aspek. Aspek politik, sosial, seni, Bhinneka teknologi, Tunggal. dan seterusnya. Tamadun adalah sebuah pengalaman. Betul? Tengoklah pengalaman bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu sudah mengarungi samudera luas. Lihat pula kebesaran peradaban di era Candi Borobudur, juga Prambanan. Sejarah nenek moyang itu tak bisa dilepaskan dari Indonesia saat ini. Sejarah itu ikut membentuk Indonesia sekarang. Betul, itu betul. Sebagian genetika nenek moyang pun dibawa oleh manusia-manusia Indonesia masa kini. Semua ini berkaitan sangat erat. Bhinneka Tunggal. Begitu pula kebesaran kerajaan Sriwijaya yang bermarkas di Palembang dan berbahasa Melayu kuno. Jangan lupakan pula Singosari yang tak mau tunduk pada kerajaan Cina. Begitu pula kebesaran Majapahit yang menginspirasi pergerakan nasional di zaman penjajahan. Di zaman penjajahan, banyak sekali pahlawan nasional. Ini betul. Mereka muncul di era kerajaan maupun zaman pergerakan nasional. Saking banyaknya, anak-anak sekolah dasar di Indonesia tentu sulit menghafalnya. Tapi mereka amat semangat karena hampir semua daerah memiliki pahlawan hebat. Betul guys. Hampir semua daerah memiliki figur hebat yang berani melawan penjajah. Jadi sejak dulu nenek moyang Indonesia bukanlah bangsa pengecut. Dalam membentuk sebuah bangsa, rakyat Indonesia mengalami hal yang manis sekali maupun hal yang pahit dan getir sekali. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan momen yang luar biasa. Bangsa bahasa. Begitu pula proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Tapi rakyat Indonesia harus mengalami perang kemerdekaan. Ratusan ribu pahlawan gugur. Kita juga pernah mengalami pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan PKI tahun 1965. Betul. Semua itu pahit sekali. Dalam sejarah Indonesia juga terungkap bahwa banyak saudara kita yang jadi korban adu domba politik. Saling bunuh di antara saudara-saudara kita sendiri. Tapi kini semua orang Indonesia paham, tidak ada sama sekali niat untuk menyerang atau membenci suku atau ras tertentu. Semua gara-gara politik. Untung pula kita tidak memiliki partai politik yang berbasis kesukuan. Dalam urusan ini bangsa Indonesia sudah amat matang dan dewasa. Jangan lupa pula, Indonesia pernah dekat sekali sama Uni Soviet atau Rusia. Kita juga pernah mesra dengan Amerika Serikat. Indonesia selalu jadi medan pertarungan antara poros Amerika dan Rusia, dan kini tambah satu lagi, yakni poros negara Cina. Semua pengalaman inilah yang membentuk Indonesia sekarang. Intinya, bangsa Indonesia tak mau didikte negara lain. Karena disitulah letak harga diri kami. Oke. Peradaban masa lalu amat penting. Sejarah nenek moyang kami amat penting. Tapi bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang selalu bernostalgia atau mengais-ngais sejarah untuk mencari kehebatan di masa lalu.
masa depan adalah jauh lebih penting karena tantangannya amat beda. Ini betul guys. Nah, sambil menatap masa depan, terkadang pula kami mengintip apa yang dilakukan dan dipikirkan tetangga. Kepo sih, tapi kebetulan sekali ada yang menarik. Apalagi terlihat ngotot sekali soal bahasa Melayu. Dunia Austronesia pun seolah jadi milik kaum Melayu Malaysia. Negara lain cuma ngontrak. Kaum Melayu Malaysia juga punya konsep yang aneh bernama alam Melayu. Kami harus berkomentar karena berkaitan dengan wilayah dan budaya Indonesia. Konsep alam Melayu itu memang dibikin oleh profesor di Malaysia yang hebat. Karena profesor Indonesia sibuk mengurusi masalah yang lebih penting, pertanyaan yang muncul datang dari anak-anak sekolah dasar di Indonesia. Pertanyaannya sederhana, kapan alam Melayu berdiri? Karena tak mungkin menunggu jawaban dari profesor Malaysia, maka anak-anak SD itu hanya bisa menebak-nebak. Mungkin saja bersamaan dengan berkembangnya budaya dan bahasa Austronesia, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pertanyaan selanjutnya pun akan muncul. Apa sebenarnya peran kaum Melayu Malaysia dalam peradaban Austronesia yang maha luas? Nah, pertanyaan ini sulit dijawab. Tak bisa ditebak juga. Soalnya, wilayah Melayu Malaysia hanya titik kecil di peta Austronesia yang luas sekali. Kalaupun berpatokan pada kerajaan Melaka, kerajaan ini hanya berumur 1 abad. Wilayahnya pun hanya terbatas. Jadi pengaruhnya juga terbatas. Adapun usia budaya Austronesia adalah 50 abad. Bagaimana bisa kaum Melayu Malaysia merasa menjadi penguasa budaya Austronesia? Bagus, pertanyaan yang bagus. Di mana atau apa pula peran nenek moyang Melayu Malaysia di zaman Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit? Di mana pula Melayu Malaysia saat Sumpah Pemuda? Kenapa saat itu tidak usul agar namanya pakai bahasa Melayu saja, bukan bahasa Indonesia? Apa pula peran Melayu Malaysia saat Indonesia berperang melawan Inggris dan Belanda? Saat itu ribuan nyawa melayang demi mempertahankan kemerdekaan. Pertanyaan itu penting karena wilayah Indonesia dianggap bagian dari alam Melayu. Semua itu disampaikan ke murid-murid sekolah di Malaysia. Tentu timbul kesan, kaum Melayu Malaysia amat hebat, seolah-olah yang membentuk Nusantara, bahkan Indonesia. Para profesor Malaysia mungkin tidak membayangkan dampaknya. Betapa sedihnya milenial Malaysia mengetahui betapa kecilnya peran Melayu Malaysia di Nusantara. Betapa sedihnya mengetahui bahwa Melayu Malaysia sendiri tak kuasa mengusir penjajah Inggris dari tanah Melayu. Betapa sedihnya mengetahui Malaysia harus mengikuti tatanan warisan Inggris. Oke, habis. Oke guys. Jadi guys, itulah video daripada Tren Publica. Jadi kita boleh tengok sebenarnya ada betulnya juga persoalan yang dilemparkan nih. Dan saya rasa terpulang kepada kalian yang nonton untuk menerima positif atau negatif daripada video ini. Dan bagi saya, menurut saya pribadi, saya yang berasal daripada Borneo Sabah ini, saya sebenarnya pun juga tertanya-tanya dengan persoalan yang ada di dalam video ini guys. Nah, jadi menurut saya, kalau menurut saya sebenarnya video ini sebenarnya informatif juga tau. Sebab selain daripada informatif, video ini juga memberi dampak yang begitu mempersoalkan. Saya juga turut mempersoalkan. Bagus pertanyaannya. Kepada kalian yang ada pencerahan, berikan pencerahan kepada saya di ruang komentar di bawah. Nah, saya hargai dengan pendapat yang kalian akan berikan kepada saya, dan kita boleh bertukar-tukar pendapat. Oke guys, dan sekali lagi ini hanyalah video reactions dan terpulang kepada kalian untuk menilai, dan semua orang itu bebas untuk mempunyai pendapat, idea kan. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Oke, dan kiranya kalian ada lagi video-video yang baik untuk saya react guys. Oke, seperti video ini, sebuah video yang disarankan oleh sahabat kita dari Indonesia juga.
Kalian boleh komen di ruangan komen di bawah, dan insya Allah saya akan buat reaction sekiranya ianya menarik dan menarik perhatian saya. Seperti video ini, sebenarnya saya tertarik dengan video ini guys. Oke? Nah, saya rasa sampai di sini saja. Macam biasa guys, jangan lupa bergabung bersama BDT Channel, dan kepada kalian yang sudah bergabung, terima kasih saya ucapkan. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi, salam Nusantara. Assalamualaikum.